Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir umat Islam yang mendapat banyak mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat Nabi Muhammad SAW memiliki keistimewaan dibandingkan dengan mukjizat nabi-nabi sebelumnya. Apabila mukjizat para nabi sebelumnya terbatas hanya diperuntukkan bagi umat dan pada masa tertentu. Tidak demikian dengan mukjizat Rasulullah SAW yang kekal sepanjang zaman dan berlaku untuk seluruh umat manusia. Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna dan memiliki akhlak mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan setiap umat agar bersolawat kepadanya. Inilah 10 mukjizat Nabi Muhammad SAW. 1. Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Mukjizat Al-Quran menjadi sebuah anugerah luar biasa yang dialami Rasulullah sebagai bukti kenabiannya. Al-Quran terdiri atas sekumpulan surah dan ayat, serta memuat berbagai kisah, perintah dan larangan, serta menyempurnakan kitab-kitab suci terdahulu, yang menjadikannya sebagai petunjuk atau pedoman hidup dunia dan akhirat bagi seluruh umat manusia. Tak hanya itu, fakta pengetahuan dan sains yang tertuang dalam beberapa ayat di dalamnya membuktikan bahwa Al-Quran adalah kitab yang diciptakan oleh pencipta alam semesta. 2. Dibelah dadanya. Saat berusia 4 tahun, malaikat Jibril dan Mikail membawa Muhammad untuk direbahkan dan dibelah dadanya. Atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua malaikat mengeluarkan kotoran-kotoran dari dalam dada Muhammad. Mereka membersihkan hati atau kolbunya, lalu menutup kembali dada Muhammad seperti semula. Kemudian dalam hati tersebut disematkan satu batil dari emas oleh malaikat Jibril. Sehingga hati Nabi Muhammad SAW penuh dengan hikmat, iman, Islam, dan keyakinan yang hakiki. 3. Sosoknya menjadi kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat Nabi Muhammad SAW selanjutnya yaitu diciptakan dari cahaya. Bahkan sejak Siti Aminah masih mengandung Muhammad, beliau pernah bermimpi melihat cahaya ke arah perutnya. Cahaya tersebut menjadi pertanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Aminah sedang mengandung seorang pemimpin umat manusia dan sosoknya sangat dicintai. 4. Kelahiran Muhammad membawa berkah. Kelahiran Muhammad ke dunia membawa banyak keberkahan bagi keluarga dan orang-orang sekitar. Mereka yang ikut serta merawat Muhammad selalu merasa bahagia dalam hidupnya. Bahkan sejak bayi tanda-tanda kenabian telah tampak pada diri Muhammad. Saat usianya 5 bulan, sudah pandai berjalan, di usia 9 bulan, bisa berbicara, dan usia 2 tahun itu, baginda sudah bisa dilepas bermain dan menggembala bersama anak-anak lain. 5. Para malaikat menjadi awan pelindungnya. Keistimewaan lain bagi Nabi Muhammad SAW yaitu bisa mendapat perlindungan dari para malaikat yang senantiasa selalu menjaganya dari panas terik matahari. Kemanapun rombongan Rasulullah pergi, awan-awan teduh selalu melindungi mereka. Kejadian tersebut bahkan sampai menarik perhatian seorang pendeta bernama Buhairo. 6. Membelah bulan. Pada zaman kenabian Rasulullah SAW, beliau pernah diminta oleh kaum Quraisy untuk menunjukkan mukjizatnya secara nyata. Rasulullah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di saat itu juga beliau bersabda, "Saksikanlah." Diriwayatkan Anas bin Malik, orang-orang Mekah meminta Nabi Muhammad SAW memperlihatkan suatu mukjizat. Maka beliau menunjukkan bulan yang terbelah menjadi 2, sehingga gua Hiro itu dapat mereka lihat di antara 2 belahannya. Peristiwa terbelahnya bulan sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW ini diterangkan dalam ayat-ayat pertama Quran Surah Al-Qamar. 7. Air memancar dari sela-sela jari. Diriwayatkan oleh Abdullah, suatu ketika para sahabat menyertai Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan dan mereka nyaris kehabisan air. Nabi SAW bersabda, "Bawalah kemari air yang tersisa." Nabi SAW memasukkan telapak tangannya ke dalam kantung itu dan berkata, "Mendekatlah pada air yang diberkahi, dan ini berkah dari Allah." Dan aku melihat air memancar
dari sela-sela jemari tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 8. Pohon kurma berbuah banyak. Satu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kedatangan seorang anak yang kesulitan untuk membayar utang orang tuanya yang sudah meninggal. Sementara hartanya hanya sebuah pohon kurma. Pohon kurma yang semula kering itu dibuat menjadi berbuah banyak setelah didoakan Rasul. Pada akhirnya, buah-buah kurma tersebut bisa melunasi hutang keluarga si anak itu. 9. Mendatangkan hujan lebat. Kawasan Madinah pernah dilanda musim kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan. Ketika itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sedang melakukan khotbah Jumat dan berdiri di atas mimbar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya ke langit dan berdoa, "Ya Allah, turunkanlah hujan di tempat-tempat yang ada sekitar kami, jangan di atas kami." Tak lama, awan mendung mulai muncul dan turun hujan di Madinah. Padahal sebelumnya, langit bersih dan tak ada awan sedikit pun. 10. Menyembuhkan penyakit mata Ali. Ali bin Abi Thalib pernah menderita penyakit mata dan tubuhnya seperti demam, serta kesakitan. Mengetahui kondisi Ali bin Abi Thalib itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam segera menolongnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meniup mata Ali yang sakit sambil berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar penyakitnya disembuhkan. Sejak saat itu, sembuhlah penyakitnya dan tak lagi merasakan kesakitan. Itulah beberapa bukti nyata mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jumlahnya sangat banyak. Sekian videonya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.